kelinci itu kok telinganya itu ya dia sempat heran Pak Jack, ini telinganya kok bentuknya nggak kayak kelinci gitu. Jadi telinganya itu bentuknya seperti kain yang diikat gitu. Dan Mbak Resti ini katanya makin lama melihat sosok itu ya kok kelincinya bisa berdiri terus tambah besar Pak Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat berkisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah kami selanjutnya. Dan pada kesempatan kali ini kita ada sebuah kiriman kisah yang dikirimkan oleh Mas Hanif. Mas Hanif ini berkisah mengenai salah satu kejadian yang tidak terduga yang sampai saat ini membekas ya Kang Surya. Iya. Mas Hanif ini tinggal di Bojonegoro Kang Surya. Iya. Dan bagaimana kisah dari Mas Hanif ini? Monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat berkisah. Oke Pak Jack. Jadi kisah ini terjadi kira-kira 3 tahun lalu Pak Jack ya. Kebetulan Mas Hanif waktu itu ada 2 saudara sepupunya ini, Mbak Resti sama Dek Rian ini ya. Nah kejadian ini sebenarnya terjadi di rumahnya Mas Hanif sendiri, yang bagi dia sebenarnya rumahnya itu nyaman-nyaman saja Pak Jack. Entah karena waktu itu ada 2 saudaranya yang kebetulan main ke rumah, itu pun juga mereka sebelumnya sering main ke rumahnya dan tidak terjadi apa-apa. Cuman pada waktu itu Mas Hanif ini kan dia kan masih SMA ya waktu itu. Dia ini kebetulan orang tuanya dan paman bibinya, orang tuanya Mbak Resti sama Dek Rian ini juga ada acara bareng gitu Pak Jack. Akhirnya karena kedua orang tuanya ini masing-masing punya acara bareng dan pulangnya itu sampai kemungkinan menjelang tengah malam. Nah 2 adik sepupunya ini dititipkan ke rumahnya Mas Hanif. Jadi Mbak Resti sama Dek Rian ini dititipkan ke rumahnya Mas Hanif karena mereka waktu itu masih baru menginjak SMP, sementara adiknya yang paling kecil masih SD. Nah, menurut ceritanya Mas Hanif, ya 2 adik sepupunya ini sudah direncanakan kalau paman bibinya itu berangkat, mereka itu akan diantar ke rumahnya sekaligus nanti orang tuanya Mas Hanif juga ikut satu mobil dengan paman bibinya. Nah waktu itu memang harusnya mereka itu habis asar itu sudah nyampe di rumahnya Mas Hanif. Cuman karena mungkin si adiknya paling kecil ini, Dek Rian ini katanya agak bandel main sama teman-temannya dulu sampai menjelang sore. Bahkan waktu diantar ke rumahnya Mas Hanif itu si bocah ini masih belum mandi Pak Jack. Mungkin karena keasikan main sama teman-temannya ya. Jadi akhirnya Mas Hanif ini bersama 2 adik sepupunya ditinggal di rumahnya, sementara kedua orang tua masing-masing berangkat ke acara. Nah, kejadian itu berawal ketika menjelang jam 7:30 malam. Jadi belum terlalu larut Pak Jack, karena memang rumahnya Mas Hanif ini masuk gang ya. Jadi ya nggak terlalu banyak orang lalu lalang lah, paling cuman motor sama orang jalan kaki aja yang lewat, itu pun mobil pun agak sulit kalau papasan masuk ke dalam gangnya. Nah, Mas Hanif ini waktu itu dia yakin betul bahwa orang tuanya sebenarnya sudah ngisi token listrik itu sudah cukup banyak ya. Dan kalau belum waktunya untuk bunyi gitu, kok tiba-tiba itu jam 7:30 itu token listriknya itu bunyi Pak Jack. Jadi ya kok tumben ya, perasaan ini baru beberapa waktu yang lalu ngisi dan biasanya juga belum waktunya habis, kok ini kok bunyi sendiri. Karena memang ya orang tuanya mungkin entah habis pakai listrik dalam jumlah besar, entah nyuci atau mungkin apa gitu. Nah Mas Hanif ini merasa penasaran, dia itu nyoba ngecek keluar dan anehnya di area teras rumahnya sampai jalan gang depan rumahnya itu sangat sepi Pak Jack. Kok tumben-tumbenan sepi seperti ini. Dia juga melihat rumah tetangganya samping kiri kanan kok
sudah pada masuk rumah semua. Padahal biasanya kan di daerah situ itu katanya sampai larut malam pun itu masih banyak aktivitas warga. Kadang-kadang ada yang ya sekedar lewat untuk keluar lah atau gimana. Ini kok sepi banget. Nah pada waktu itu nggak sengaja ini Mas Hanif ini merasa merinding katanya. Dia akhirnya berjalan menuju area tempatnya dia naruh meteran listrik. Dan ketika dia nyampe di sana, bunyi itu tiba-tiba hilang Pak Jack. Loh kok aneh. Dan ketika Mas Hanif ngecek, kondisinya itu masih normal dan masih belum habis. Warnanya juga katanya masih hijau gitu. Ini kenapa ya? Ya sudahlah mungkin tadi error atau apa gitu. Mas Hanif sempat mukul-mukul meteran listrik itu sampai bunyi gitu. Oh iya ternyata nggak apa-apa. Mungkin ada yang error gitu. Tapi kok aneh banget ini bisa error gitu. Akhirnya Mas Hanif merasa tidak nyaman. Dia agak merinding gitu. Dia masuk. Sementara kedua adik sepupunya asik mainan HP di ruang tengah gitu. Nggak lama kemudian ketika mereka sudah menjelang malam, setelah 1 jam setelah kejadian itu Pak Cek ya, tiba-tiba suara token listrik itu bunyi lagi. Nah Mas Hanif ini mungkin karena merasa dia lagi asik lagi mainan HP ya, dia juga sempat bilang kepada adik-adiknya, itu kok bunyi lagi sih, barangkali trouble atau gimana gitu. Ya wis nanti tak lihatnya dulu katanya Mas Hanif. Dia itu keluar lagi, baru buka pintu. Dia itu merasa ada sesuatu yang seolah-olah ngamat-ngamati dia Pak Jack. Lihat kiri kanan, ternyata di depan teras di dekatnya pot bunga itu dia itu melihat kayak ada kucing gitu, posisinya itu meringkuk tidur gitu. Kucing itu warnanya putih gitu. Mas Hanif sempat heran, perasaan tetangga sekitar sini nggak ada yang pelihara kucing. Cuman ya aneh sekali nih, apa kucingnya tetangga yang selalu ditaruh di rumah ini lepas keluar dari kandang terus keliling tidur-tiduran di terasnya. Tapi ya Mas Hanif ya nggak ambil peduli lah. Dia keluar ngecek ke meteran listrik dan dipukul-pukul lagi, nggak bunyi lagi, diam. Oh berarti memang agak trouble ini ya, sudahlah besok biar laporan aja ke petugas PLN, bikinnya gitu ya. Mas Hanif masuk lagi. Gak lama kemudian, belum 15 menit, meteran itu bunyi lagi Pak Jack. Dan bahkan kali ini bunyinya katanya lebih kenceng, kayak mau habis gitu. Karena mungkin Mas Hanif sudah 2 kali ya keluar rumah, dia agak bete gitu. Akhirnya dia diam aja, dibiarin aja sampai akhirnya salah satu adik sepupunya yang cewek itu, Mbak Resti itu yang negur, Mas ini kok bunyi? Oh iya kamu keluar aja, kalau kamu menjangkau masih tanganmu masih jangkau ya pukul-pukul aja, nanti itu biasanya mati. Mungkin nanti kalau dipukul itu nggak bunyi lagi. Oh gitu ya, iya tadi tak pukul-pukul sudah balik normal. Akhirnya ya karena perintah kakaknya seperti itu, si Resti mungkin dia lagi asik mainan HP atau gimana, merasa gak nyaman dengan bunyi-bunyi itu, dia keluar Pak Jack. Dia keluar dan beneran kali ini dia itu melihat di dekatnya pot itu memang kayak ada binatang, tapi yang dia lihat itu katanya bukan kucing Pak Jack, bentuknya seperti kelinci. Dia sempat heran, ini kok kelincinya siapa yang dilepaskan malam-malam gini. Cuman ketika dia makin mendekat mau dilihat lebih jelas ya, kelinci itu kok telinganya itu ya, dia sempat heran Pak Jack, ini telinganya kok bentuknya gak kayak kelinci gitu. Jadi telinganya itu bentuknya seperti kain yang diikat gitu. Dan Mbak Resti ini katanya makin lama melihat sosok itu ya, kok kelincinya bisa berdiri terus tambah besar Pak Jack. Dan bentuknya itu ya menyerupai pocong gitu. Kaget Mbak Resti, dia lari sambil teriak-teriak manggil kakaknya. Padahal itu masih jam 9 malam. Nah Mas Hanif ini kaget juga. Dia langsung melihat adiknya yang cewek ini menangis. Cepet-cepet dia keluar sambil nolongin adiknya. Dan memang apa yang dilihat adiknya itu kayaknya beneran. Mas Hanif itu sempat melihat ada sekelebatan sosok pocong itu yang berada di pojokan rumahnya di dekat teras yang ada pot bunganya katanya. Dan dia itu ya hanya diam berdiri di situ gitu. Kagetlah Mas Hanif, dia langsung kunci pintu. Dan setelah kejadian itu Pak Jack, anehnya meteran listrik itu nggak bunyi lagi. Tapi Mas Hanif kan bingung, ketakutan ya. Dia akhirnya nyoba kontak-kontak orang tuanya. Dan katanya orang tuanya ya sudah nanti lekas pulang aja. Oh iya nanti
cepet-cepet balik gitu. Karena memang katanya mereka orang tuanya itu pulang kira-kira jam 10-an malam Mbak Jack. Akhirnya Mas Hanif tetap ngunci pintu dari dalam. Nggak lama kemudian itu ya di depan ini beberapa orang ada yang lewat, entah sepeda motor atau apa gitu. Mas Hanif ini katanya sempat keluar. Ternyata ada salah satu tetangganya itu yang ada di luar rumah. Mas Hanif karena mungkin akrab ya, karena di gang itu kan sama-sama kenal semua, langsung minta tolong kepada salah satu tetangganya di sebelah itu. Dia sambil bercerita kalau tadi ada kejadian di rumahnya, kok ada sosok pocong yang menyerupai binatang itu sambil mempermainkan iseng-iseng mainan token listriknya. Jadi tiap kali token listriknya bunyi itu kayaknya mesti ada sesuatu. Nah karena tetangganya ini mungkin agak paham ya Pak Jack, dia langsung sempat mampir ke rumahnya Mas Hanif ini. Dia datang, dilihat di teras sambil ngecek meteran listrik, ya kayaknya sambil berkeliling lah, noleh sana kemari, lihat kiri kanan. Dia langsung ngobrol, anu ta, ini adik sepupu sampean ada di sini ya? Iya. Coba saya ditanya tadi adiknya ini habis ngapain gitu. Adik saya yang mana? Ya kayaknya yang paling kecil gitu. Akhirnya adiknya Mas Hanif tadi yang paling kecil ya siapa, Mas Rian tadi itu dipanggil. Dia itu ditanya, ternyata tadi itu dia sempat mainan sama teman-temannya itu ke salah satu kebun di tetangganya. Jadi ya rumahnya adik sepupunya ini katanya ya sebenarnya di area kota Pak Jack, cuman banyak rumah-rumah di situ yang salah satunya itu ada kayak kebun kosong, ada banyak tanaman pisang sama semak-semak gitu. Jadi si adiknya ini sempat main ke sana, terus karena dipanggil orang tuanya karena harus segera berangkat ke rumahnya Mas Hanif, dia ini ya belum mandi, belum bersih-bersih, langsung masuk ke mobil, ya ikut diantar ke sana. Lah menurut tetangganya Mas Hanif ini kayaknya si Rian ini tadi entah sempat mainan apa, dia tidak tahu, tapi yang jelas penunggunya kebun pisang itu kayaknya ngikutin dia gitu. Mas Hanif kan ketakutan, bingung lah, terus gimana ini Pak, mana orang tua saya sama orang tuanya, adik-adik saya juga belum pulang. Enggak apa-apa, sudah nanti ikut sama bapak aja, ayo. Akhirnya katanya diajak ke musola gitu, cuman hanya disuruh bersih-bersih Pak aja, cuci tangan, cuci kaki, disuruh wudu aja si Rian ini. Setelah itu diantar pulang, ya nggak ada apa-apa Pak Jack, semuanya normal-normal saja. Jadi ya sampai sekarang ini Mas Hanif ini katanya dia dengar suara token listrik bunyi gitu nggak berani keluar sampai sekarang. Jadi ya mungkin trauma kejadian itu Pak Jack ya. Jadi itu cerita kiriman dari Mas Hanif ini Pak Jack. Iya gimana Kang ya? Ya namanya juga anak kecil ya. Iya mungkin kadang-kadang iseng nggak tahu ngapain dia. Iya karena kita tidak tahu ya, katanya tetangga juga nggak tahu apa yang dilakukan, tapi kayaknya ini diikuti dari penunggunya kebun pisang. Atau mungkin gitu. Penunggunya kebun pisang itu suka sama adiknya Mas Hanif juga. Ya itu yang nggak tahu juga Mas Hanif. Kadang-kadang kan seperti itu Kang, ada anak kecil yang memang disukai gitu, jadi diikuti. Bisa jadi. Atau mungkin adiknya Mas Hanif ini melakukan sesuatu sehingga yang menunggu di kebun itu mungkin ngikuti kan seperti itu. Yang penting rumahnya Pak Jack pakai token listrik juga. Oh enggak Kang. Oh enggak. Ya kalau masih bunyi lama. Kalau bunyi hati-hati aja. Oke, terima kasih Mas Hanif atas kiriman kisahnya. Dan untuk sobat pemburu kisah, jangan lupa dukung kami dengan share video kami dan ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.